Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nuraini, nomor NIM 112200059, Prodi Sistem Informasi, kelas 11 1A 10, dari Universitas Nusa Mandiri. Di video kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Berikut penjelasan dari saya. Konsep dasar teknologi informasi dan komputer. Yang pertama, teknologi informasi. Apa sih itu teknologi informasi? Yang pertama, teknologi. Teknologi adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan memiliki keterkaitan dengan kehidupan, masyarakat, dan lingkungan. Teknologi ialah penerapan ilmu pengetahuan, kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecah suatu masalah. Teknologi informasi itu sendiri adalah suatu teknik yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Menurut ITTA atau Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Menurut Ahmad Fauzi, teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Sedangkan menurut Hack and Keen, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Berikut ada manfaat teknologi informasi di berbagai bidang. Yang pertama, pendidikan. Ada e-learning. E-learning membantu proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, ada bidang industri dan manufaktur. Teknologi informasi membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Yang ketiga ada di bidang kesehatan. Ada smart card. Smart card ini untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Yang keempat ada di bidang perbankan. Bidang perbankan ada internet banking yang biasa kita pakai di smartphone. Itu mempermudah seseorang untuk bertransaksi perbankan lewat smartphone atau internet. Nah, yang kelima ada bidang bisnis. Di bidang bisnis ada e-commerce. E-commerce ini mempermudah seseorang untuk bertransaksi jual beli tanpa tatap muka. Dan di bidang pemerintahan ada e-government. E-government ini membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah. Di bidang militer, teknologi informasi ini dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam atau di bidang kemiliteran lainnya. Nah, di perusahaan ada penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Dan selanjutnya, komputer. Apa sih itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga akan membentuk suatu sistem kerja. Secara etimologi, kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana, pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Di sini ada sistem komputer.
Sistem sendiri adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan, membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan pokok dari sistem tersebut. Dan sistem komputer sendiri itu apa? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Selanjutnya ada 3 elemen utama dalam sebuah komputer, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Hardware ini terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Software ini adalah sistem operasi yang juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai dengan perintah dari penggunanya. Brainware ini adalah pemakai atau operator komputer yang menggunakan komputer. Kita sendiri juga bisa dibilang brainware karena kita menggunakan komputer. Nah, hardware ini meliputi perangkat input, peralatan proses, peralatan output, dan storage. Software ini terdiri dari operating system dan bahasa pemrograman. Operasi sistem bertugas mengawasi kegiatan dalam komputer. Bahasa pemrograman ini memberi instruksi kepada komputer. Brainware itu ada sistem analis, programmer, operator, komputer engineer, atau maintenance. Selanjutnya adalah komponen-komponen komputer. Apa aja? Yang pertama ada komponen input. Komponen ini merupakan komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan kepada komputer. Ada beberapa komponen input, yaitu keyboard, mouse, trackpad, pen untuk layar sentuh, scanner, dan mikrofon. Keyboard ini memberi input atau masukan berupa alphanumeric dan interpretasi ASCII lainnya. Nah, mouse dan trackpad ini alat untuk menghubungkan brainware atau kita sebagai pengguna komputer dengan layar monitor. Selanjutnya ada pen untuk layar sentuh. Ini berfungsi mirip seperti mouse, namun bentuknya seperti pensil ya, pena. Nah, yang scanner ini alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan mikrofon ini alat untuk input data dalam bentuk audio atau suara. Selanjutnya ada komponen proses. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh brainware yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Prosesor, motherboard, hard disk merupakan komponen proses. Prosesor ini komponen utama dalam proses pengolahan data. Motherboard komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Sedangkan hard disk ini adalah komponen yang menyimpan data yang sifatnya permanen di dalam komputer, misalnya sistem operasi komputer. Selanjutnya, komponen output. Komponen ini adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Ada monitor, printer, dan speaker. Monitor ini komponen komputer yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan sebuah komputer. Printer adalah komponen yang dapat mencetak informasi ke dalam bentuk hardware. Sedangkan speaker ini komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Selanjutnya adalah ada jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah komputer portable. Pengertian komputer portable adalah komponen yang mudah dibawa kemana saja,
yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar dari laptop yang biasa kita gunakan. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua ada komputer desktop. Komputer desktop ini adalah komputer yang ditempatkan di atas meja yang biasa ada di kantor-kantor. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga ada komputer palm-top. Komputer ini memiliki bentuk yang kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah jarang sekali digunakan semenjak kehadiran smartphone atau handphone yang biasa kita pakai sekarang. Yang keempat ada komputer tower. Pengertian komputer tower adalah komputer yang berbentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas atau di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat penghubung karena mempunyai expansion slot. Yang kelima ada komputer notebook. Komputer notebook adalah komputer yang memiliki ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Selanjutnya adalah handbook atau sub-notebook. Handbook adalah jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook ini didukung dengan prosesor yang berspesifikasi sangat rendah. Yang terakhir adalah komputer laptop atau komputer yang biasa kita pakai sekarang. Komputer laptop adalah komputer yang biasa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah apa sih hubungan komputer dan teknologi informasi? Komputer merupakan suatu mesin yang dapat memanipulasi data dengan sendiri dan digunakan sebagai alat bantu dalam pemrosesan data. Komputer merupakan basis utama dari teknologi informasi karena sebagian besar teknologi informasi memanfaatkan komputer untuk menjalankan prosesnya. Nah, sekian penjelasan konsep dasar teknologi informasi dan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.